Ya Habibana ditandur ning kebon aku ana srengat kiba nyemplo wa ira kembali apa turi putih ditandur ning kebon aku
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى على النبي محمد Pisang masukin buat siapa, Bo? Kondangan. Gak ada bapak-bapak kondangan ngantongin selampe buat bawa pisang aja. Bapak-bapak mah kondangan emang udah bawa pisang dari rumah ya, Pak? Nggak mungkin. Ini perjuangannya mah sehebat apapun ibu bapak seorang anak biar kata pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SHM, MBA, sekolahnya S1, S2, S-Getok, S-Teler dia punya. Anak biar kata disebut kiai banget, disebut al-mukarrom, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadroh, dicium tangannya bolak-balik sama jamaah, udang-udangnya kayak ban Vespa, sorban ngengser kayak Batman. Pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh saban bulan berangkat, tapi satu, dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di hadapan Allah segala amal ibadahnya ditolak mentah-mentah. Ini ceramah kalau lapar emang gini, belum nyarak udah suruh ceramah. Anak-anak kopi doang belebek urut ini. Makanya kita pentingnya haul nih buat kita, Bang. Jangan harap kita meninggal dunia didoain sama anak kita. Kalau sekarang aja kita udah nggak mendoain orang tua, bener Bu? Anak bagaimana orang tua? Mafil aba fil abna, yang dikerjain orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau babanya kalong, anak kampret. Dan babanya nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Kita kepengen anak-anak kita nih, kita kepengen nih enggak sebagai anak orang tua. Masya Allah Bu, bakti kita satu aja bakti, karena ridho Allah tergantung mereka kedua orang tua. Nih haul manfaatnya nih Gus Aldi, ya Allah mengeluarkan harta, tenaga, pikiran untuk acara hari ini. Yakin Gus dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Buat orang tua jangan pakai pelit-pelit ngomong gitu. Dah kita panggil ya, kita sambil hadroh kali Bang, anak Habib ya, sallu ala Nabi Muhammad ahlan wa sahlan Alhamdulillah, ganteng Bu ya. Alhamdulillah, kalau beliau lahir di bidan, saya di dukun beda. Bener nih Bu, ya nggak sombong juga beliau, Masya Allah luar biasa. Saya juga lahir di Jeddah, Bib. Alhamdulillah lahir di Jeddah. Jeddah 3 menit langsung ke Tuban. Dan doain Habib Muhammad Habib Abdullah Rifki biar sehat, panjang umur berkah ya. Kita dengerin Bu ceramah beliau, Insya Allah luar biasa. Kalau kita lihat di TikTok Bu anteng keren, aslinya ganteng banget tuh sama, Masya Allah. Hidungnya luar biasa kayak Presiden TK. Hai Dede. Ya Allah. Ya baiklah, untuk para ibu-ibu jamaah semuanya, mari sama-sama kita dengarkan nasihat-nasihat yang sangat berharga dari beliau, guru kami, sahabat kami Habibana al-Mahbub Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus. Kita doakan sehat, panjang umur berkah, ilmu-ilmu beliau manfaat, dan saya yakin apa yang beliau sampaikan nanti
pasti banyak manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau waktu di tempat kami persilahkan, beliau akan ceramah selama 3 hari 3 malam. Insya Allah kita tinggal. Panadol tabador. Salah mulu nyebut. Bib ngopi dulu ya. Tapi gantian Bib ya. Nah iya tugas udah diploket. Maafin Bib ya. Ini pisang Bib. Pisang yang enak tengahnya Bib. Pinggirnya jangan kulit. Apaan Bib ya. Ya namanya juga Ustadz PA. Di akhir zaman sudah tidak terdengar suara anak kecil di dalam masjid. Ini adalah suatu musibah. Kenapa? Karena akan datang suatu zaman nanti sudah tidak akan pernah lagi ada yang memakmurkan masjid. Kenapa? Ini anak udah pada trauma. Masuk masjid disentil, masuk masjid digebuk, diusir. Ini anak besoknya udah gak bakal lagi mau ke masjid. Kenapa? Kenapa? Takut digebuk, takut diusir, kan begitu. Yang punya orang tua bawa anaknya tapi jangan jauh-jauh. Ya, kenalin dulu. Ini atau birrul walidain, maka ditambahkan umur orang tersebut. Di dalam hadis, man sarahu an yuwassa fi rizqi wa yunsa fi ajalih falyasil rahimah. Barang siapa yang suka, yang pengen diluasin rizki, dipanjangin umur, maka sambunglah silaturahminya dia. Sambung silaturahmi. Nyambung silaturahmi, khasiat utamanya itu ada 2. 1, manjangin umur. Yang kedua, ngeluasin rezeki. Paling enak kan begitu. Duit banyak, rezeki banyak, umur panjang, sehat. Itu hal yang paling nikmat. Tapi kalau umur, biar kata duitnya banyak, tapi besok mati, buat apaan? Kasih duit sekarang 10 miliar, tapi besok mati ya. Buat dia dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Nabi sampai sebut Uwais bin Amir Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu di bumi nggak ada yang kenal, tapi di langit semuanya kenal dia. Uwais bin Amir ini itu punya ciri, disebutkan cirinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifatnya dan ibadatnya, hingga Nabi pesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, ya Ali, idza laqitumah fa'adri'ahu minni salam was'alahu an yastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, sampaikan salam saya buat Uwais dan mintalah kepada Uwais untuk mendoakan kalian agar diampunkan oleh Allah. Pasti doanya dikabulkan, kalian dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Padahal Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih afdal dari Uwais Al-Qarni, tapi diajarin husnuzan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ahlul bait, keluarganya Nabi, sepupunya Nabi, menantunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul bait yang dulu diselubungin dengan sorbannya Rasulullah, dengan kisahnya Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad panggil putrinya Fatimah sini, Ali sini, kemudian Al Hasan Al Husain sini. Terus dipeluk mereka, diselubungi dengan sorbannya Rasulullah SAW. Terus Nabi bilang, ya Rabb, haula ahl baiti fatahhirhum tathira. Ya Allah, mereka ahlul baitku, sucikan mereka dari noda dan kotoran, sucikan mereka dengan suci-sucinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah ayyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah menginginkan kalian, wahai para ahlul bait, ingin mensucikan kalian para ahlul bait dan menyingkirkan dari kalian noda-noda dan kotoran. Makanya tuh ahlul baitnya Nabi Muhammad, keturunannya Nabi, keluarganya Nabi, harus menjadi orang yang paling bersih dari kotoran, dari noda. Noda apa? Bukan noda kotoran debu, tapi kotoran kedengkian, kebencian, sifat buruk, perangai buruk, kata-kata yang buruk, ucapan yang buruk, pikiran yang buruk. Nah itu apa namanya? Agar dia mendapatkan syaraf ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Sayyidina Ali ahli baitnya Nabi Muhammad. Tapi lihat didikan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mertuanya Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Umar menantunya Sayyidina Ali. Menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Ummu Kulthum. Itu kalau Sayyidina Umar memanggil istrinya, dia panggil, tahu gak dengan panggilan apa? Dengan panggilan yang bagus, bukan dengan panggilan yang asal-asalan. Sayyidina Umar kalau manggil istrinya, dia bilang, ya bintal akramin, ya bintal akramin, wahai putri dari manusia-manusia mulia. Siapa manusia-manusia mulia? Ya kakek kamu, ayah kamu orang mulia. Ayahnya Ali bin Abi Thalib, kakeknya, ibundanya Fatimah Zahra, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neneknya Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah. Sayyidina Umar kalau manggil dia, ya bintal akramin, ya bintal akramin, wahai putri dari manusia-manusia mulia. Masya Allah. Manggil istri dengan panggilan yang baik, dengan panggilan yang indah, dengan panggilan yang bagus. Subhanallah. Nah itu Sayyidina Umar mertuanya Rasulullah, sebab putri beliau Hafsah menikah dengan Nabi Muhammad. Dan beliau Sayyidina Umar menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib, dengan cucunya Nabi Muhammad. Nabi punya cucu Ummu Kulthum binti Ali wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka ini orang-orang mulia. Terus Nabi ngedidik mereka. Minta doa ke siapa? Ke Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Orang yang selalu disebut oleh Nabi Muhammad. Kita kalau ngelihat penampilannya Uwais Al-Qarni, maaf, penampilannya lebih parah daripada gembel. Sungguh. Itu Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia kalau dapat baju, maka baju yang lama dia sedekahkan. Terus dia pakai baju yang dia punya, yang pas-pasan itu. Terus dia bilang, Allahumma man mata uryanan fala tu'adzibni alaih. Ya Allah, yang meninggal dunia dalam keadaan tidak punya baju, maka jangan kau tuntut aku. Aku udah sedekahin semua baju yang saya punya. Yang tersisa cuma satu baju yang saya pakai. Terus beliau mengais makanan, cari makanan. Tahu nyarinya di mana? Di tong sampah. Makanan yang udah dibuang orang. Nah, dikais-kais di situ dia ambil yang masih layak, dia bersihkan, dibelah dua. Satu dia makan, satu dia sedekahin. Terus habis sedekahin begitu dia bilang, Allahumma man mata juwa'an fala tu'adzibni alaih. Ya Allah, yang mati kelaparan, jangan kau tuntut aku atas kematian orang tersebut. Saya sudah sedekahkan semua yang saya punya. Ada Uwais Al-Qarni. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bertahun-tahun. Rasulullah wafat. Masa khilafahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai wafat Sayyidina Abu Bakar. Naik Sayyidina Umar ibn Khattab. Di akhir masa Sayyidina Umar ibn Khattab, baru akhirnya mereka ketemu Uwais Al-Qarni. Bertahun-tahun mencari-cari mana Uwais. Tapi pasti ketemu. Sebab Rasulullah ada mengisyaratkan kalian bakalan ketemu. Hingga di satu musim haji yang penuh orang, melihat pasti di sini ada Uwais. Itu Umar ibn Khattab di depan Ka'bah saat orang lagi tawaf begitu. Sayyidina Umar nanya, stop dulu bentar. Coba tolong semuanya
duduk sebentar aja, kecuali jamaah yang datang dari Yaman. Semua duduk kecuali jamaah haji yang datang dari Yaman. Terus jamaah haji dari Yaman semuanya duduk kecuali yang datang dari suku Murad. Dari suku Murad. Ada beberapa orang. Semua duduk dari suku Murad kecuali yang datang dari Garan. Yang berdiri satu orang. Kamu dari Garan? Iya. Kenal Uwais Al-Garni? Ya itu sepupu saya. Pergi haji tahun ini? Ya dia ada haji. Begitu. Di mana dia? Dia lagi gembalain kambingnya jamaah kita. Dia gembalain kambing di pinggiran kota Mekah di sisi sana. Ayo saya mau ketemuin dia. Bilang mau ngapain? Ini orang akalnya nggak beres. Uwais Al-Garni dibilang akalnya nggak beres. Bilang yang nggak beres akalnya kamu, bukan dia, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Banyak orang tuh salah sangka sama para aulia wa sholihin. Karena nggak nyambung sama pemikiran mereka yang duniawi, sehingga menganggap pemikiran akhirat yang ada di benaknya para aulia dianggap tuh tidak waras. Subhanallah, atau ngelawan arus, atau nggak beres. Alhasil, Sayyidina Umar mencari Uwais Al-Garni hingga jumpa dan menyampaikan salam Rasulullah dan minta doa kepada Uwais Al-Garni. Ngalap berkah, nyari berkah dari Uwais Al-Garni. Ini Uwais Al-Garni kalau datang malam hari habis sholat Isya, tahu-tahu dia bilang dalam kesendirian dia bilang, Ya Rabb, al-lailah, lailatus sujud. Ya Allah, malam ini malam untuk bersujud. Menu malam ini adalah sujud. Maka beliau takbir tahajud, ini habis sholat Isya langsung takbir, dia sholat, berdiri sebentar, ruku, i'tidal, sujud, gak bangkit dari sujudnya melainkan menjelang subuh. Besok malamnya lagi dia mikir lagi, malam ini apa menunya? Al-lailah lailatul ruku, ini malam menunya adalah ruku. Habis sholat Isya dia takbir, begitu berdiri, kemudian begitu ruku, dia nggak bangkit dari rukunya melainkan menjelang subuh. Besok malamnya lagi, al-lailah lailatul qiyam, ini malam adalah malam untuk berdiri. Dia takbir, nggak beranjak dari sholatnya melainkan menjelang subuh. Anak-anak kecil mengolok-ngolok beliau, dianggapnya dia orang gila, dilemparin batu. Main, mereka tertawa, senang, ketawa-ketawa, ngelemparin batu kepada orang yang dianggap gila. Uwais Al-Garni bilang, wahai anak-anakku, kalau mau lemparin batu boleh, tapi lempar sama batu jangan terlalu gede, yang agak kecilan, terus lemparnya jangan ke kaki saya, sebab saya ingin malam ini tahajud sambil berdiri menunya. Mau lempar boleh, cuma jangan ke kaki, saya mau tahajudnya sambil berdiri. Sampai begitunya tawadhu'nya beliau. Sampai beliau tuh Uwais Al-Garni sekali lagi nyari makanan di mana namanya, di tong sampah. Saat cari makanan